Kitab Al-Qawaidul Arba' oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada ucapan Syekh, wa idza adnaba istaghfara, dan apabila terjatuh dalam perbuatan dosa maka dia istighfar, yakni memohonkan ampunan, bagian daripada doa syekh. Naam, yaitu syekh berdoa dan menunjukkan sikap perhatian dan kasih sayangnya syekh kepada orang kaum muslimin umumnya, dan khususnya orang yang mempelajari dan mengajarkan kitab beliau, yaitu beliau mendoakan agar orang tersebut dia menjadi orang yang pandai bersyukur apabila diberi, dan orang yang sabar apabila diuji, dan yang ketiga adalah orang yang bertaubat apabila terjatuh dalam dosa. Maka kata beliau, idza adnaba istaghfara, apabila terjatuh dalam dosa maka dia beristighfar. Nah, istighfar adalah meminta maghfirah. Istighfar itu meminta maghfirah dari dosa-dosa. Sementara al-maghfirah itu tertutupnya sesuatu dan hilangnya bekas-bekasnya. Jadi kalau istighfar itu meminta al-maghfirah dari dosa-dosa, sementara pengertian al-maghfirah itu adalah tertutupnya sesuatu dan hilang bekas-bekasnya. Artinya apa? Artinya orang yang beristighfar itu dia meminta bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosanya dan menghilangkan bekas-bekas dosa-dosa tersebut, sehingga sama sekali tidak ada bekasnya. Naam, demikian. Kemudian kalau kita bicara dosa, maka barangkali ada orang bisa bertanya, apa itu dosa? Apa yang dimaksud dengan dosa? Maka ikhwan, dosa adalah maksiat atau kesalahan-kesalahan atau perbuatan apa saja yang dengannya seseorang, yakni yang seorang hamba apabila dia melakukannya, dia teranggap bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah definisi dosa. Tidak terbatas pada perbuatan tertentu. Ya, ini perbuatan apa saja, kemaksiatan atau kesalahan-kesalahan atau perbuatan apa saja yang dilakukan oleh seseorang yang dengannya dia teranggap bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ya ikhwan, azani Allah wa iyyakum, kenapa pentingnya seseorang itu berdoa atau beristighfar, bertaubat kepada Allah? Karena memang merupakan suatu hal yang dimaklumi bahwa tidak ada manusia yang maksum. Tidak ada manusia yang maksum. Artinya tidak ada orang yang sejak dari dia lahir sampai dia wafat itu dia terjaga dan tidak terjatuh dalam dosa atau kesalahan. Itu tidak ada.
Tidak ada. Yani semua manusia terjatuh dalam dosa, baik itu besar, kecil, sengaja atau tidak, sekali, dua kali, atau bahkan mungkin berulang-ulang. Seseorang itu dia terjatuh dalam dosa. Nah, sehingga apa? Sehingga perlu dan wajib adanya taubat, adanya istighfar. Dan kita tahu ya, kemaksiatan itu banyak sekali. Dosa itu banyak sekali. Ada dosa yang seseorang terjatuh padanya karena dorongan syahwat, hawa nafsu. Ada dosa yang seorang terdorong untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, yang dosa-dosa itu berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan syariat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah atau pelampauan batas terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sisinya, banyak cabangnya, ya. Nah, maka dari itu apa? Bisa saja seorang dia terjatuh dalam sebuah dosa, tapi dosanya itu bukan mencuri, bukan merampok, bukan peminum khamar, tapi bisa jadi dosa berupa penyimpangan dalam agama. Bisa jadi dia beragama dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bisa jadi juga seorang dia berdosa bukan dalam bidang ini, barangkali dia beribadah bagus, dia ibadah sesuai dengan apa yang dituntut, dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, tapi mungkin dia terjatuh dalam dosa yang lain, fitnah yang lain. Barangkali dia mengambil hak orang lain, ya, atau dia meminum khamar dan yang semisal dengan itu, barangkali bisa jadi. Nah, atau sebaliknya, bisa jadi dia terjaga tentang hak-hak orang lain, ini dia jaga sekali, tapi dia memang tidak mengerti bagaimana beribadah kepada Allah. Atau barangkali dia tidak melaksanakan, menegakkan ibadah yang Allah wajibkan kepadanya. Barangkali dia ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang misal mencuri, merampok, mengambil hak orang lain, dan yang semisal dengan itu dia jaga. Tapi dia tidak berpuasa, bisa jadi, atau dia tidak sholat, bisa jadi. Dan ini semua terhitung sebagai bentuk kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu bukan merampas hak orang lain saja atau membunuh orang misalnya, bukan. Tetapi tidak melakukan kewajiban juga terhitung sebagai suatu bentuk kemaksiatan. Dan maka dari itu dosa itu bisa dipandang dari sisi apakah dia meninggalkan kewajiban atau dia melakukan yang dilarang, bisa jadi. Ya. Nah, maka ya ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka dari itu seseorang hendaklah mewaspadai dirinya. Mewaspadai dirinya dari berbagai macam kemaksiatan. Nah, apakah itu penyimpangan dalam agama ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Nah, maka seorang dia perlu dan butuh sekali dalam kehidupannya itu untuk memohonkan hidayah. Karena memang kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepadanya, maka pasti dia tersesat. Pasti dia tersesat. Maka jalan selamat supaya seorang itu keluar dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka hendaklah dia memohonkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada hidayatul rusyd, hidayatul taufiq,
hidayatul rusdi wat taufiq, yakni hidayah berupa bimbingan, dan hidayatul taufiq, hidayah berupa taufik. Hidayatul rusdi ini juga sering dikatakan irsyad, hidayatul irsyad, bimbingan. Nah, hidayah yang berupa hidayatul rusdi ini adalah dapat dilakukan oleh manusia, makhluk maksudnya. Seorang bisa membimbing orang lain untuk mendapatkan hidayah. Seorang bisa menunjuki orang lain untuk jalan yang benar. Bisa jadi dia mengajar, dia mengarahkan, bisa jadi. Maka ini yang dimaksudkan dengan hidayatul rusd. Dia memberikan hidayah, ya, dia membawa hidayah. Tapi hidayah apa yang dimaksud? Hidayatul rusd. Adapun yang kedua hidayatul taufiq. Hidayah taufik. Hidayah taufik adalah merupakan mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang makhluk pun dapat memberikan hidayah ini. Tidak ada. Hatta para nabi dan para rasul. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Tidak mampu. Ya, ketika pamannya Abu Thalib dalam keadaan sakit terbaring di tempat tidurnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang memberikan bimbingan kepadanya. Memberikan hidayatul rusd. Mengarahkan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi dia enggan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Akhirnya wafat dalam keadaan kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan kepadanya hidayah, yaitu hidayah yang bersifat taufik. Nah, ketika paman beliau wafat dalam keadaan kafir, Rasulullah sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi man ahbabta, tidak dapat memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan hidayah, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai, kepada orang yang engkau kasihi. Walakinna Allah yahdi man yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui, yang maha mengetahui. Yani Allah lebih mengetahui orang-orang yang muhtadin, yang menerima petunjuk atau menerima hidayah. Ayat ini adalah penegasan bahwa hidayah yang bersifat taufik tidak bisa diberikan kepada siapapun. Tidak bisa diberikan oleh siapapun. Tetapi dia merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayatul rusd adalah hidayah yang bisa diberikan oleh manusia dengan usaha, perjuangan, yang berupa dakwah, bimbingan, pelajaran, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh seorang dai adalah apa? Dia berusaha untuk memberikan hidayah kepada orang. Hidayah apa yang dia berikan adalah hidayah ar-rusd, hidayatul rusd. Adapun orang itu menerima atau tidak, inilah yang dimaksudkan dengan hidayatul taufiq, hidayah at-taufiq. Nah, baik.
Maka dari itu apa? Karena hidayah taufik ini tidak bisa dilakukan oleh seorang makhluk, hatta para nabi dan para rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri selalu berdoa dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balik hati, maka baliklah, kokohkanlah, kuatkanlah, teguhkanlah hatiku di dalam atau di atas agamamu. Nah, di sini Rasulullah ini berdoa ya. Rasulullah yang orang yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah, orang yang dijaga oleh Allah dari kemaksiatan, masih berdoa memohonkan hidayah kepada Allah. Kata beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balik hati manusia, baliklah hatiku di atas agamamu. Ini Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Tentu kita semua sangat butuh akan doa ini. Maka perbanyak meminta hidayah kepada Allah, perbanyak meminta keteguhan kepada Allah, teguh di atas agama. Karena memang hati itu mudah sekali berbolak-balik. Banyak di antara manusia yang pada awal tumbuhnya dia berada dalam keadaan ketaatan, namun kemudian di pertengahan dia berguguran. Ada orang yang pada awal perjalanannya dia bersemangat, namun belum sampai juga di pertengahan dia sudah gugur. Banyak. Maka sakata man sakat, gugurlah orang yang gugur. Zalla man zal, tergelincirlah orang yang tergelincir. Maka dari itu kita butuh akan hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Mathalul qalb mathalur rishah tuqallibuha ar-rihu bifalah." Kata Rasulullah ketika beliau memberikan permisalan kepada kita bagaimana betapa lemahnya hati manusia, bagaimana betapa rapuhnya hati manusia, sehingga dia butuh akan hidayah Allah. Kata beliau, mathalul qalb mathalur rishah, perumpamaan hati itu seperti perumpamaan selembar bulu burung atau bulu ayam, di mana tuqallibuha ar-rihu bifalah, yang dia terombang-ambing terbawa oleh tiupan angin yang kencang di padang Sahara. Coba antum bayangkan, ya jangankan bulu burung, bayangkan daun saja atau selembar atap seng, katakan. Kalau angin yang kencang datang bertiup, bagaimana angin itu membawa atap ini terbang? Bagaimana angin kencang itu membawa daun berterbangan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan hati lebih halus dan lebih tergoyak, mudah terkoyak lebih daripada itu. Rasulullah mengumpamakan hati ini seperti selembar buluh burung yang ditiup oleh angin yang kencang di padang Sahara. Angin itu tidak terhalang oleh apapun, padang yang luas. Lalu angin itu bertiup kencang dan terombang-ambinglah, terbolak-baliklah lembaran bulu hewan tersebut. Begitulah hati manusia. Maka dia sangat lemah, sangat rapuh, mudah terombang-ambing, mudah terbawa oleh derasnya fitnah, ya kencangnya gelombangnya syahwat, hawa nafsu dan seterusnya. Maka seorang butuh untuk berdoa kepada Allah, memintakan keteguhan hati, meminta keteguhan hati.
kepada Allah Azza wa Jal. Naam. Maka dari itu di sini ikhwan ada hal kedua atau ada hal lain. Kalau tadi kita katakan bahwa idza adnaba istaghfara, apabila seseorang dia terjatuh dalam dosa dia bertaubat beristighfar kepada Allah. Dan ini kita telah jelaskan dari sisi orang yang terjatuh dalam dosa. Artinya kita misal yang terjatuh dalam sebuah kemaksiatan. Tapi ada sisi lain, sisi yang kedua, yaitu sisi kita adalah orang yang melihat orang lain terjatuh dalam sebuah kemaksiatan. Ini kita dalam posisi diselamatkan oleh Allah. Lalu ada orang yang terjatuh. Jadi bagaimanakah sikap kita menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam sebuah kemaksiatan? Nah, ada orang terkadang ketika dia sudah mendapatkan hidayah dia berbangga dengannya. Ketika dia menjadi ahli ibadah maka dia sombong dengannya. Lalu dia meremehkan orang lain. Dia meremehkan, ya, dia merendahkan. Bahkan mungkin kalau ada orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, dia hinakan mereka. Dia hinakan mereka. Namun sikap yang semestinya ada pada seseorang ketika dia Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan dia dan mengokohkan dia di atas hidayahnya Allah, maka bagaimanakah sikapnya ketika dia bermuamalah dengan orang-orang yang terjatuh dalam penyimpangan dan dosa? Apakah itu kemaksiatan-kemaksiatan yang punya hubungan langsung dengan Allah Azza wa Jal, berupa pelanggaran-pelanggaran hukum, berupa hudud, atau kemaksiatan berupa penyimpangan-penyimpangan dalam syariat? Maka ada beberapa hal yang harus dia berada di atasnya. Yang pertama, seseorang yang melihat orang lain terjatuh di dalam sebuah kemaksiatan, maka dia mempunyai beberapa sikap. Maka sikap yang pertama, dia harus meyakini bahwa hal tersebut adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada orang tersebut. Jadi kalau kita lihat ada orang yang terjatuh ke dalam sebuah kemaksiatan, maka kita harus yakin bahwa orang ini takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala sedang menimpa dirinya, yaitu dia terjatuh dalam kemaksiatan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas dalam mencela dan mencaci orang yang terjatuh dalam kemaksiatan. Nah, kenapa? Karena kita sadar benar, kita tahu, kita maklumkan dalam diri kita bahwa orang ini terjatuh dalam kemaksiatan juga adalah bagian dari takdir Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Jadi kita tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi dia. Yang kedua, sikap yang kedua, hendaklah kita mendoakan orang yang terjatuh dalam kemaksiatan tersebut, kemaksiatan atau penyimpangan, agar Allah Subhanahu wa taala melepaskan dia dari kungkungan dosa dan kemaksiatan itu. Kalau kita lihat seorang saudara kita muslim, dia terjatuh dalam sebuah penyimpangan, maka kita doakan dia agar Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia, lepaskan dia dari penyimpangan itu. Atau kalau dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan, dosa, ya maka kita doakan kepada Allah agar semoga Allah Azza wa Jal melepaskan orang ini dari dosa tersebut, memberikan dia hidayah, membimbing dia. Nah, yang ketiga, harus memahami bahwa terjadinya dosa atau terjatuhnya seseorang ke dalam sebuah dosa bukanlah dalil yang menunjukkan atas rendahnya derajat orang tersebut. Artinya apa? Artinya kalau seseorang terjatuh dalam dosa, itu bukan semata-mata langsung menjadi dalil bahwa rendahnya kedudukan orang tersebut, tercelanya kedudukan orang tersebut, bukan. Nah, ya, kenapa? Sebab ya bisa jadi dengan dia terjatuh dalam sebuah dosa,
Justru dengan itu Allah mengangkat derajatnya. Dengan itu Allah mengangkat derajatnya. Maka kapan orang yang terjatuh di dalam sebuah dosa itu tercela? Kapan seseorang yang terjatuh dalam sebuah kemaksiatan itu tercela? Jawabannya, apabila dia terus-menerus berlarut-larut dalam kemaksiatan dan dosa tersebut. Ini tercela. Yang demikian ini apa? Tercela. Nah, kenapa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah." Surat Ali Imran ayat 135. Nah, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh atau melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, dzakarullaha, mereka ingat akan Allah. Mereka ingat akan Allah. Fastaghfaru lidunubihim, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Di sini ada orang ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada orang yang memang mereka terjatuh dalam dosa ya, lalu mereka sadar. Mereka mengingat Allah dan mereka memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa tersebut. Atas dosa-dosa tersebut. Yani mereka tidak berlarut-larut di dalamnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Asa rabbukum ayukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, mudah-mudahan Allah menghapuskan keburukan-keburukan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, di sini menunjukkan apa? Orang yang terjatuh ke dalam sebuah kemaksiatan lalu dia bertobat, bukan terhina dirinya, tetapi justru ya apa? Naik derajatnya. Justru apa? Naik derajatnya. Kalau dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan lalu dia sadar akan kemaksiatan tersebut, dia ingat akan Allah, dia bertobat darinya, maka naik derajatnya. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni keburukan-keburukannya dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Allah memasukkannya ke dalam surga. Nah, maka Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua atau setiap anak Adam itu melakukan dosa, melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ada apa? Para salaf berkata kepada kita ya, man taba minad dambi kaman la dambalah. Orang yang bertobat dari suatu dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Nah, begitu juga ada suatu hadis. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Alama Albani ya, dari sahabat Anas bin Malik, yaitu at-taibu minad dambi kaman la dambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Dan datang dalam hadis Anas bin Malik, tapi hadisnya didhaifkan oleh Al-Allama Albani rahimahullahu taala. Nah, insyaallah ya. Maka di sini ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, orang yang sekali lagi orang yang terjatuh dalam sebuah dosa
Ya, itu tidak serta-merta lalu dia tercela, tidak. Karena ketika orang yang dia terjatuh dalam sebuah dosa lalu dia bertaubat, maka Allah Azza wa Jal akan mengangkat derajatnya. Ya, bukankah kita lihat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam naik derajatnya setelah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam bermaksiat kepada Allah, ketika dilarang tidak boleh mendekati pohon di surga, tapi kemudian Nabi Allah Adam yang melakukan pelanggaran terhadap hal itu, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Allah Adam dari surga. Namun kemudian di dunia Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dipilih oleh Allah sebagai nabi yang pertama. Sebagai apa? Nabi yang pertama. Nah, dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Nah, maka di sini ada suatu hadis. Ada suatu hadis yang diriwayatkan ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjawab pertanyaan Umar bin Al-Khattab. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mensolati seorang jenazah, yani jenazah seorang wanita yang ketika itu dia mati karena dirajam, wafat karena dirajam. Jadi ada seorang wanita di zaman Rasulullah, dia berzina lalu dirajam oleh Rasulullah, maka dia wafat, tapi Rasulullah mensolati jenazahnya. Rasulullah apa? Mensolati jenazahnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengingkari hal ini. Ya, beliau tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'athum. Sungguh dia telah bertobat dengan satu taubat yang kalau dibagi kepada 70 penduduk Madinah niscaya cukup bagi mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillah, kata Rasulullah kepada Umar bin Al-Khattab, ya, dan apakah engkau mendapati sesuatu yang lebih afdal daripada orang yang telah kembali kepada Allah, orang yang telah mengorbankan dirinya kepada Allah? Artinya apa? Adakah sesuatu yang lebih afdal dari orang yang bertobat? Ya. Adakah sesuatu yang lebih afdal dari orang yang bertobat? Sungguh orang ini dia telah bertobat. Ya, dia kembali kepada Allah dalam menjalani hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ya, ini nas-nas yang menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang terjatuh dalam sebuah kemaksiatan tidak serta-merta dia tercela. Tidak serta-merta dia tercela. Nah, dia akan tercela ketika dia berlarut-larut dalam kemaksiatan tersebut. Tapi kalau begitu dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan lalu dia sadar, dia teringat dan dia kembali, dia bertaubat kepada Allah, maka bisa jadi dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dan Allah memuliakan dia. Nah, maka bahkan ya ikhwan, ya, orang yang bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai banyak sekali keutamaan. Banyak sekali keutamaan. Keutamaan istighfar, keutamaan memohonkan ampunan kepada Allah. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimana rahimahullah. Ya, Rasulullah bersabda, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja."
Ya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepadanya dari setiap kesusahannya adalah faraja, kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah akan menjadikan kepadanya dari setiap kesempitan hidupnya makhraja, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Masya Allah ya. Ya, orang yang memperbanyak apa? Istighfar. Orang yang memperbanyak istighfar. Nah, dan Masya Allah bahkan istighfar itu adalah merupakan apa? Jaminan keamanan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah layak bagi Allah untuk mengadab mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan tidak pula layak bagi Allah untuk mengadab mereka sementara mereka senantiasa yastaghfirun, memohonkan ampunan. Mereka senantiasa beristighfar. Dan beristighfar adalah perisai dari adab Allah Azza wa Jalla. Begitu pula apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun oleh kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Insyaallah ya. Yaitu apa? Dengan perbanyak istighfar itu yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan kepada kalian dari langit air hujan yang lebat. Allah akan menurunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan membanyakkan harta dan anak-anak. Kalau orang dia istighfar itu sebenarnya pintu pembuka rizki ya. Pintu pembuka rizki. Memperbanyak beristighfar. Karena jaminan bagi orang yang memperbanyak istighfar itu apa? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak. Dan bahkan orang yang sulit punya anak saja, dia perbanyak beristighfar. Perbanyak beristighfar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya anak. Nah, dan bukan hanya itu, wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan memberikan kepada kalian apa? Surga. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan memberikan kepada kalian apa? Sungai-sungai, kebun-kebun. Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun yang lebat, yang banyak, subur. Allah akan berikan kepada kalian apa? Sungai-sungai. Masya Allah ya. Ini karunia dan rizki. Istighfar itu adalah karunia dan apa? Rizki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian apa ikhwan? Ini berakhirlah mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, di mana beliau mengatakan bahwa 3 perkara ini adalah merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Ketika perkara ini ada pada seseorang, maka itu ada tanda pada orang itu, tanda kebahagiaan. Yaitu apabila diberi dia bersyukur, apabila dia diuji dia bersabar, dan apabila dia terjatuh dalam dosa maka dia beristighfar. Nah, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita mulai masuk pada isi kitab daripada kitab Al-Qawaidul Arba' ini insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.